Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Putri Aulia, NPM 1957051004, akan menjelaskan materi mengenai konsep program, eksekusi program, dan set instruksi. Konsep program itu ada dua. Yang pertama, konsep umum. Pemrograman adalah urutan langkah, prosedur atau tindakan yang harus dilakukan secara sistematis, berencana dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, konsep IT. Pemrograman adalah urutan langkah, prosedur yang diwujudkan dalam bentuk instruksi-instruksi. Pemrograman yang diberikan kepada komputer tersebut dapat menjalankan suatu fungsi untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Fungsi program. Program berfungsi mengatur hubungan antara hardware agar dapat bekerja secara bersamaan. Kedua, program berfungsi untuk mengidentifikasi program. Ketiga, program berfungsi untuk menghubungkan antara program dengan hardware. Keempat, program berfungsi untuk menerjemahkan instruksi ke dalam bahasa mesin. Sistem operasi. Sistem operasi adalah program komputer kompleks yang di dalamnya terdapat program-program lain seperti sebagai jembatan antara pengguna dengan komputer. Dengan sistem operasi, maka komputer bisa mengoptimalkan kinerja dari setiap komponen di dalamnya. Contohnya, program berdasarkan jenis sistem operasinya adalah Microsoft Windows, Unix, Macintosh Operating System. Kedua, program aplikasi. Program aplikasi adalah jenis program yang bisa menjalankan suatu tugas dan fungsi yang spesifik. Beberapa program yang termasuk ke dalam program aplikasi yaitu sebagai berikut. Ada pengolah kata, pengolah angka, pengolah database, pengolah statistik, program akuntansi, program presentasi, program grafis, dan program multimedia. Program utility. Program ini adalah program yang sering digunakan untuk melakukan tugas maintenance seperti menganalisis, mengkonfigurasi, mengoptimalkan keamanan komputer. Contohnya, disk scanner, disk development, file manager, antivirus, dan lainnya. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah program yang berisikan serangkaian instruksi untuk menjalankan fungsi tertentu. Beberapa contohnya yaitu ada low level language, contohnya bahasa assembly. Middle level language, contohnya bahasa C. High level language, contohnya Basic and Pascal. Object oriented language, contohnya Visual C, Visual Basic, Delphi, Visual Fox Pro. Proses eksekusi program. Pertama, setiap siklus instruksi, CPU akan membaca instruksi dari memori. Pada CPU yang umum, suatu register yang disebut program counter atau PC dipakai untuk mengawasi instruksi yang akan dibaca. Selanjutnya, secara berurutan, yaitu instruksi yang terletak pada alamat yang lebih tinggi berikutnya di dalam memori. Penjelasan. Program counter atau PC adalah prosesor yang di dalamnya terdapat alamat instruksi yang sedang dieksekusi. Instruction register merupakan tempat untuk menampung instruksi yang akan dieksekusi. Akumulator merupakan register penyimpan sementara operan dan hasil operasi aritmatik logic unit. Namun memiliki fungsi yang lebih spesifik, yaitu sebagai tempat penyimpan sementara hasil suatu operasi aritmatika atau logika, tempat memasukkan nomor layanan interupsi untuk keperluan pemesanan sebuah layanan interupsi, dan yang terakhir tempat menyimpan bilangan yang dikalikan dan setengah bagian terkecil dari suatu perkalian. Set instruksi adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh CPU. Set instruksi sering disebut dengan bahasa mesin karena aslinya berbentuk biner dan dimengerti sebagai bahasa assembly
untuk dimengerti manusia atau programmer. Biasanya digunakan representasi yang lebih mudah dimengerti oleh manusia. Set instruksi merupakan jenis instruksi teknik pengalamatan sistem bus CPU dan I/O set instruksi mode dan format pengalamatan. Elemen-elemen dari instruksi mesin atau set instruksi, yaitu operation code, opcode, merupakan operasi yang akan dilaksanakan. Terus yang kedua ada search operand reference, itu merupakan input bagi operasi yang akan dilaksanakan. Result operand reference merupakan hasil dari operasi yang dilaksanakan. Next instruction reference memberitahu CPU untuk mengambil instruksi berikutnya setelah instruksi yang dijalankan selesai. Source dan result operand dapat berupa salah satu di antara 3 jenis berikut. Yang pertama main atau virtual memory, yang kedua CPU register, yang ketiga I/O device. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.